Menara Eiffel. Lambang kota Paris. Pembangunannya dimulai pada tahun 1887 dan memakan waktu lebih dari 26 tahun. Tingginya mencapai 321 meter dan selama 40 tahun telah menjadi bangunan tertinggi di dunia buatan manusia. Meski tampak ringan, bobotnya mencapai 9.000 ton. Sekelompok pekerja dan arsitek dikerahkan untuk merancang dan membangun tugu ini. Meskipun tak pernah menyaksikan orang-orang ini membangun menara Eiffel, Anda tentu tahu bahwa menara tersebut dibangun sekelompok manusia. Kini, jika seseorang mendekati Anda dan mengatakan bahwa dulunya terdapat persediaan besi yang banyak di sekitar menara ini, dan menara ini sebenarnya terbentuk menyusul suatu ledakan besar, maka Anda tentu menganggapnya tidak masuk akal. Hal yang sama juga berlaku bagi semua karya seni hebat di seluruh dunia. Taj Mahal, tembok besar Cina, Kolosium Roma, patung monumen 4 presiden Amerika di puncak Gunung Rushmore, dan piramida Mesir. Semua karya ini dirancang dan dibangun oleh arsitek dan pekerja bangunan. Batu raksasa Megalithicum, Stonehenge, Inggris, menjadi saksi bisu keberadaan peradaban masa lalu. Semua contoh ini memperlihatkan satu kebenaran. Semua bangunan kecil maupun besar yang memerlukan rancangan dan penataan terperinci dirancang atau dibangun oleh seseorang. Lalu, bagaimana dengan alam semesta kita yang tak berujung ini? Keseimbangan luar biasa yang mengaturnya. Berjuta jenis makhluk hidup berserta beragam sifatnya. Menganggap semua yang kita lihat di sekitar kita muncul akibat peristiwa di luar kesengajaan sungguh lebih tidak masuk akal daripada menyatakan bahwa menara Eiffel terbentuk akibat suatu ledakan. Tidak diragukan, keseimbangan nyata di setiap sudut jagat raya dirancang oleh suatu kekuatan. Kekuatan ini adalah Allah yang Maha Kuasa, kekuatan tanpa batas yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta beserta segenap kemegahannya. Alam semesta berisi bukti tak berhingga yang mengukuhkan keberadaan dan kekuasaan Allah. Dan manusia mengetahui semua ini dengan menggunakan akalnya.
Dalam sebuah ayat Al-Quran, manusia diberitahu bahwa mereka dapat menemukan tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Yang akan Anda saksikan dalam film ini hanyalah sekelumit tanda kebesaran Allah yang tak terhitung di alam ini. Hampir di setiap tempat di dunia ini ditemukan adanya kehidupan, terkadang tampak, terkadang tidak. Lebih dari 2 juta jenis makhluk hidup tersebar di setiap jengkal bumi, termasuk organisme bersel satu, serangga, makhluk laut, tumbuhan, dan hewan. Segenggam tanah pun menjadi rumah bagi sejumlah organisme dengan sifatnya yang berlainan. Udara yang kita hirup penuh dengan organisme. Ada organisme yang tinggal di permukaan kulit kita yang belum pernah kita dengar. Jutaan bakteri dan organisme bersel tunggal hidup di dalam usus hewan yang lebih besar untuk membantu mencerna makanan mereka. Jumlah hewan di bumi jauh lebih besar dari jumlah manusia. Jika kita perhitungkan semua manusia, hewan, dan tumbuhan yang ditemukan di seluruh dunia, akan segera kita pahami bahwa tak satu tempat pun di muka bumi yang tak dihuni makhluk hidup. Seluruh miliaran makhluk ini memiliki kelengkapan tubuh, kehidupan, dan perannya tersendiri bagi dunia ini. Semuanya memiliki tujuan keberadaannya. Tak satu pun makhluk ini tercipta karena kehendak dan usahanya sendiri. Kesemuanya memiliki rancangan tubuh sangat rumit, dan pencipta rancangan ini adalah Allah. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, bagaimana Dia menciptakan aneka jenis kehidupan di bumi. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tubuh manusia adalah sepenggal kesaksian atas kesempurnaan Allah dalam mencipta. Bagian dalam maupun luar tubuh kita, keduanya berisikan bukti tak terkira untuk beriman kepada Allah. Dengan mudah kita dapat menyaksikan kehebatan karya Allah hanya dengan melihat penampilan luar tubuh manusia. Keselarasan tubuh manusia memerlukan 2 tangan, 2 kaki, 1 tubuh, dan 1 kepala. Keselarasan ini terbentuk dengan perbandingan sempurna. Setiap manusia memiliki tubuh yang 8 kali lebih besar dari kepala.
muka kita 3 kali lebih panjang dari hidung kita. Jarak antara 2 mata kita selebar 1 mata. Perbandingan antara tangan dan kaki kita dihitung dengan sebaik-baiknya. Tubuh manusia adalah mesin paling sempurna di dunia, dan sebagaimana mesin manapun, tubuh ini memperlihatkan ilmu dan keahlian Sang Maha Kuasa yang merancangnya. Bagian dalam tubuh manusia pun dipenuhi hal mengagumkan. Otak manusia tersusun atas rata-rata 10 triliun sel saraf. Sel-sel ini terhubungkan satu sama lain melalui 100 miliar sambungan. 100 miliar adalah jumlah yang jauh di luar pemahaman kita. Agar lebih memahami besarnya angka ini, mari kita bayangkan wilayah sangat luas yang 30 kali lebih besar dari Inggris. Jika kita anggap keseluruhan wilayah ini tertutupi pohon dan setiap pohon memiliki 10.000 daun, maka jumlah total daun di seluruh wilayah ini sama dengan jumlah sambungan sel saraf di dalam otak kita. Semua pesan yang melintas ke dan dari otak bergerak pada kecepatan tinggi yang mengejutkan, yakni 320 km per jam. Sel-sel saraf penghubung sel-sel otak Anda dengan bagian tubuh Anda lainnya menyerupai jalan bebas hambatan yang mengangkut informasi antara tubuh dan otak. Singkatnya, tubuh kita menyaksikan lalu lintas sibuk luar biasa di setiap saat kehidupan kita. Ribuan pesan terpisah datang dan pergi di antara tubuh dan otak dalam rentang waktu 1 detik. Antara 100.000 sampai 1.000.000 reaksi kimia berlangsung di dalam otak kita hanya dalam 1 menit. Bahkan saat Anda duduk dan menonton film ini, ratusan pesan sedang mondar-mandir di antara otak dan otot Anda dengan berlalunya waktu setiap 1/1000 detik. Pesan ini mencakup informasi tentang apa yang sedang Anda lihat, bersandarnya Anda saat duduk, pahamnya Anda tentang apa yang sedang Anda saksikan, berdetaknya jantung Anda, kegiatan bernafas Anda, berkedipnya mata Anda, tumbuh memanjangnya rambut Anda, terciumnya aroma oleh Anda, dan kegiatan mendengar Anda. Anda akan menulis banyak halaman, bahkan berlembar halaman berisi rumus kimia jika Anda hendak menjelaskan salah satu saja dari berbagai fungsi ini. Satu kesalahan saja dalam rumus ini akan menyebabkan tubuh Anda kehilangan keseimbangannya. Misalnya, Anda mungkin menusukkan jari Anda ke mata saat menyisir rambut, atau tersandung dan jatuh saat mencoba berjalan. Namun Allah telah menciptakan manusia sedemikian sempurna, sehingga kita dapat menjalankan tugas paling rumit dengan sempurna. Sebagai balasan, kita hendaknya bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita. Setiap panca indera kita, penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, pengecap adalah keajaiban tersendiri. Manusia mengetahui dunia luar melalui indera ini, nikmat yang menjadikan segalanya mudah bagi kita.
Segala yang kita pahami melalui kelima indera lagi-lagi mengingatkan kita akan kehebatan Allah dalam mencipta. Kesemua panca indera ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, telinga kita dapat merasakan getaran suara dalam rentang tertentu saja. Rentang ini disebut ambang batas pendengaran dan pas bagi setiap orang. Sebab, jika kita punya telinga teramat peka, kita akan mendengar segala macam kebisingan yang tak perlu, seperti detak jantung kita atau suara yang ditimbulkan serangga-serangga kecil. Ini akan teramat menjengkelkan. Penciptaan yang sempurna ini juga berlaku pada indera praba kita. Sel-sel saraf di bawah kulit yang peka terhadap sentuhan dirancang dan ditempatkan dengan cara sebaik mungkin. Misalnya, di ujung jari kita, tempat kita perlu memiliki alat peraba paling peka, terdapat jauh lebih banyak ujung saraf daripada di bagian tubuh lainnya. Contohnya, terdapat jauh lebih sedikit ujung saraf di wilayah seperti punggung, di mana saraf-saraf tersebut tidak begitu diperlukan. Meski mungkin tampak sederhana, namun sebenarnya kulit kita sangatlah rumit. Kulit terdiri dari sejumlah lapisan dan memiliki saraf-saraf perasa, saluran peredaran darah, sistem pertukaran udara, dan alat pengendali yang dapat menyesuaikan keadaan menurut suhu dan kelembaban. Tulang kerangka kita benar-benar merupakan contoh rancang bangun sempurna, suatu mahakarya yang terbentuk dari 206 potong tulang. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bergerak menggunakan semua potongan tulang yang saling bersambung ini. Bahkan tangan robot yang dirancang para ilmuwan dan insinyur dalam beberapa tahun terakhir masih belum mampu menandingi tangan manusia. Saat memeriksa tulang-tulang yang menyusun rangka kita saksikan rancangan yang unggul. Agar lebih memahami kehebatan rancangan ini, mari kita saksikan sebuah contoh dari teknologi modern masa kini. Struktur perancah atau rangka digunakan dalam pembangunan gedung-gedung tinggi yang besar. Unsur-unsur penyangga bangunan yang dibuat dengan teknik ini tersusun atas banyak batang bersilangan yang membentuk rangka. Gedung-gedung dijadikan lebih tahan lama melalui perhitungan komputer yang rumit. Namun struktur bagian dalam tulang kita lebih rumit tak terkira dibandingkan dengan sistem buatan manusia ini. Karena struktur khasnya, selain sangat kuat, tulang-tulang kita juga cukup ringan sehingga nyaman digunakan. Persendian tempat tulang kita saling bersambungan banyak mengungkapkan bukti penciptaan. Permukaan tulang sendi yang mengalami gesekan diselimuti lapisan tipis tulang rawan berpori. Di bagian bawah lapisan ini terdapat pelumas. Setiap kali tulang menekan persendian, pelumas memancar keluar dari pori-pori dan menjadikan permukaan sendi seolah-olah terlumuri minyak. Berkat rancangan hebat ini, manusia dengan sangat mudah dapat melakukan banyak gerakan dan dalam berbagai cara. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh manusia dihasilkan oleh perancangan tanpa celah. Allah lah yang menciptakan rancangan ini. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh manusia untuk memikirkan kenyataan yang satu ini. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Jantung adalah salah satu organ tubuh terpenting kita. Dan karenanya terletak di tempat paling aman.
jantung ditempatkan di dalam tulang rusuk kita agar terlindung dari benturan luar. Jantung kita mulai berdenyut saat kita masih di dalam rahim ibu kita dan terus berdenyut 70 hingga 100 kali per menit tanpa pernah berhenti. Jantung hanya beristirahat setengah detik di antara tiap denyutannya, dan denyut jantung rata-rata orang sehat adalah 10.000 kali per hari. Selama hidup, jumlah ini keseluruhannya menjadi 255 juta denyut jantung. Jantung kita memiliki 4 bilik yang membantu memompa darah beroksigen dan tak beroksigen ke wilayah berbeda pada tubuh kita tanpa saling bercampur. Masing-masing bilik memiliki katup yang membuka dan menutup seiring detakan jantung. Dan dengan adanya semua bagian ini, jantung kita memperlihatkan rancangan sempurna. Struktur sempurna ini menunjukkan pada kita bahwa jantung dibuat oleh pencipta, dan pencipta itu adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Mengancingkan baju, menulis, atau mengiris makanan. Kita melakukan semua tugas rumit yang tampak sederhana ini dengan tangan kita. Ini sekali lagi merupakan wujud rancang bangun tanpa cacat. Sifat terpenting tangan adalah kemampuannya berfungsi baik dalam banyak pekerjaan. Lengan kita memiliki banyak otot dan saraf yang membantu tangan kita memegang benda dengan kuat maupun lembut. Tubuh manusia memiliki banyak keseimbangan peka. Seluruh sistem yang bekerja bersama ini membantu kita melanjutkan tugas penting kita tanpa kesulitan. Terlebih lagi, kita tidak menemui kesulitan apapun saat tubuh kita menjalankan fungsi ini. Kita tidak sadar bahwa makanan sedang dicerna di dalam perut kita. Jantung kita tengah berdetak, curahan darah mengalir ke seluruh tubuh kita. Kita bahkan tidak sadar kalau kita melihat atau mendengar. Ada suatu sistem sempurna di dalam tubuh kita yang berjalan sempurna pula. Tubuh kita adalah ciptaan Allah yang meletakkan segala sesuatu di alam dalam keteraturan. Dalam ayat berikut, Allah menyuruh manusia merenungkan penciptaan diri mereka sendiri. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Tinggal dan bertahan hidup di kutub adalah hal yang sulit. Namun satwa yang mendiami wilayah ini dilengkapi perangkat tubuh istimewa yang membantu mereka mengatasi keadaan sulit ini. Beruang kutub memiliki cakar lebar yang tertutupi bulu. Mereka mampu berlari cepat melintasi es berkat lapisan di bawah permukaan cakarnya yang mencengkeram kokoh di atas permukaan. Mata beruang ini juga menunjukkan sebuah keajaiban.
mata ini memiliki penyaring kelopak mata. Penyaring mirip selaput ini berperan layaknya kacamata hitam alami yang melindungi beruang dari kebutaan. Mendapatkan kehangatan adalah masalah terberat bagi makhluk yang tinggal pada suhu rendah. Tapi masalah ini juga teratasi melalui rancangan yang sangat terperinci. Beruang kutub memiliki lapisan lemak setebal 10 cm sebagai selimut penyekat. Namun keajaiban yang sebenarnya tersembunyi pada struktur rambut permukaan tubuh. Bulu ini tersusun atas rambut panjang yang dikelilingi rambut pendek. Rambut putih yang panjang sebenarnya tembus cahaya. Beruang ini tampak putih saat sinar matahari kutub dipantulkan dari rambut-rambut ini. Serat-serat rambut ini bekerja seperti pipa optik yang menangkap panas dan mencegahnya lolos. Serat rambut ini menyerap kehangatan dan meneruskannya langsung ke kulit beruang yang berwarna gelap tanpa sedikit pun kehilangan panas yang berharga ini. Berkat perangkat sempurna ini, beruang kutub terlindung dari cuaca dingin. Dengan kamera inframerah, binatang besar buas ini tampak berwarna sama dengan es di sekitarnya. Yang tampak berbeda hanyalah nafas yang dihembuskannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beruang kutub diciptakan oleh Allah dalam bentuk terbaik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini sekali lagi merupakan bukti penciptaan luar biasa. Selain mampu terbang di ketinggian ribuan meter, elang juga dilengkapi mata yang membantunya melihat berbagai benda secara rinci di tanah nun jauh di bawah. Mata elang bersudut pandang 300 derajat. Jika perlu, mata itu dapat memperbesar benda 6-8 kali lebih besar dari penampakan awal. Saat terbang di ketinggian 4.300 meter, elang dapat mencitra wilayah seluas 30.000 hektar di sekelilingnya. Dari ketinggian 1.500 meter, elang dapat melihat gerakan atau perbedaan warna terkecil sekalipun untuk menentukan letak mangsanya. Daya pandang hebat elang ini disebabkan adanya sejumlah besar sel kerucut peka cahaya pada retina matanya. Sel-sel tersebut mengumpulkan cahaya dan mengirimkan informasi ke otak. Sebagai bandingan, sel kerucut pada mata manusia berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan mata elang. Perbedaan di antara keduanya inilah yang menjadikan elang berpenglihatan tajam. Dengan penglihatan ini, elang mudah menemukan letak mangsanya. Namun bukanlah elang yang ada di balik penglihatan hebat ini, tapi Allah lah yang telah merancang perangkat sempurna ini. Allah mengungkapkan kebenaran ini dalam salah satu ayatnya. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Di dalam film ini, kami telah menunjukkan kepada Anda sekelumit tanda-tanda kebesaran Allah yang melimpah. Kita telah melihat bahwa bila kita amati setiap rincian kecil yang ada di alam, Allah akan menjadikan kita memahami keberadaannya. Kewajiban kita adalah senantiasa sadar akan kenyataan ini serta mengingatnya. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi.
Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Pikirkanlah tentang segala hal yang diperuntukkan Allah kepada Anda. Anda tinggal di dunia yang telah sengaja dirancang dan diciptakan khusus untuk Anda. Anda tidak melakukan apapun untuk hadir ke dunia ini atau berada di dalam tatanannya yang menakjubkan. Anda tidak bersumbangsi apapun terhadap semua ini. Anda sekedar lahir dan membuka mata Anda di suatu hari dan mendapati diri Anda di tengah segenap kenikmatan ini. Anda dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Namun semua ini terjadi hanya karena Allah berkehendak menciptakan Anda. Sebagai gantinya, Dia hanya meminta kita bersyukur kepadanya, sebagaimana Dia nyatakan dalam Al-Quran. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.